Di antara berbagai budaya dan bangsa di seluruh dunia, masing-masing memiliki keyakinan dan cerita mengenai lokasi kaum Nabi Nuh. Orang Arab meyakini lokasinya ada di Arab, sementara orang Jepang, Cina, Eropa, dan bahkan Indonesia masing-masing mengklaim lokasinya berada di negara mereka. Namun ketika seorang ilmuwan asing menunjuk ke Indonesia, kita tidak bisa menolak begitu saja tanpa melihat alasan yang mendasarinya. Profesor Arisio Santos, seorang ilmuwan yang telah menghabiskan 30 tahun untuk meneliti topik ini, yakin bahwa Indonesia memiliki hubungan erat dengan Atlantis dan peristiwa banjir besar pada masa Nabi Nuh. Dengan 53 ciri khas yang sesuai dengan deskripsi Atlantis, Profesor Santos menegaskan bahwa Indonesia sangat mungkin terkait erat dengan peristiwa tersebut. Walaupun riset Profesor Santos lebih banyak merujuk pada mitologi Yunani, Romawi, Inka, Maya, dan kitab suci agama Hindu, kita harus tetap berpikir terbuka dan tidak mengecilkan kemungkinan bahwa kaum Nabi Nuh pernah ada di Indonesia. Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh disebutkan sebagai tanda bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu disarankan untuk membaca buku setebal 600 halaman yang berisi kisah lengkap Nabi Nuh dalam Al-Quran dan membandingkannya dengan penjelasan yang lain, seperti yang diungkapkan oleh Profesor Santos tentang Atlantis. Profesor Arisio Santos menjelaskan bahwa Atlantis tenggelam sekitar 11.600 tahun yang lalu. Tidak hanya Atlantis yang hilang, namun juga 20 juta penduduknya yang hidup dalam kebudayaan modern. Beberapa penduduk berhasil selamat dan melarikan diri menggunakan perahu. Simbol-simbol dari beberapa suku kuno seperti Mesir, Inka, Maya, dan aspek lainnya menggambarkan migrasi ini. Peristiwa ini juga menjadi akhir dari zaman es Pleistosen karena abu dari letusan Gunung Krakatau purba mencairkan es yang melingkupi mayoritas permukaan bumi. Abu tersebut berasal dari letusan Gunung Krakatau purba yang memutuskan Pulau Jawa dan Sumatera, menyebabkan bencana alam dan meningkatkan permukaan air laut hingga 200 meter, sehingga Atlantis tenggelam di bawah laut. Hal ini didukung oleh peta batimetri Indonesia yang menunjukkan bahwa perairannya dangkal di sekitar pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Ciri-ciri Atlantis adalah wilayah tropis dengan suhu hangat, 2 kali panen padi-padian dalam setahun, dan tanah yang sangat subur. Keyakinan ini semakin menguat setelah terjadinya tsunami besar di Aceh pada tahun 2004. Namun sayangnya Profesor Santos meninggal sebelum dapat melakukan penelitian ke Indonesia. Profesor Santos menyarankan untuk melakukan penelitian bawah laut di kedalaman 150 hingga 200 meter di perairan Indonesia, terutama di Laut Jawa, untuk membuktikan klaim ini. Jika benar bahwa Atlantis adalah Indonesia, maka klaim bahwa segala kebudayaan dan kemajuan berasal dari Eropa akan terbantahkan. Hal ini juga akan meruntuhkan teori bahwa batang tumpukan meteor adalah penyebab awal dan akhir zaman es. Meskipun sudah banyak ekspedisi yang dilakukan di berbagai tempat di dunia seperti Siprus, Afrika, Laut Mediterania, Amerika Selatan, Kepulauan Karibia, dan Mesir, belum ada bukti yang sahih tentang keberadaan Atlantis. Namun sekarang Indonesia dikenal sebagai lokasi Atlantis, surga dunia yang tenggelam dalam semalam, dengan dibuktikan adanya banyak bangunan kuno yang berabad-abad lamanya yang terlihat di dasar laut Selat Sunda. Sebelum bencana banjir itu terjadi, wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara diyakini masih menyatu dengan semenanjung Malaysia dan benua Asia. Kemudian letusan Gunung Krakatau purba mengakibatkan terbukanya Selat Sunda dan tenggelamnya sebagian permukaan bumi yang kemudian disebut Atlantis. Bencana ini menyebabkan kepunahan hampir 70% spesies mamalia termasuk manusia. Beberapa spesies manusia seperti hobbit yang ditemukan di Pulau Flores kemungkinan juga musnah pada waktu yang sama. Menurut cerita Plato, Atlantis adalah negara yang kaya dan selalu terkena sinar matahari. Santos mengaitkan cerita ini dengan keberadaan Atlantis di Indonesia karena wilayah di sekitar garis khatulistiwa yang terkena sinar matahari sepanjang waktu hanya ada di sini. Atlantis merupakan pusat peradaban dunia dengan kekayaan alam, ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan kebudayaan lainnya. Kekayaan Indonesia termasuk rempah-rempah juga memungkinkan adanya Atlantis berada di wilayah Nusantara. Ribuan pulau di Indonesia sebenarnya adalah puncak gunung dan dataran tinggi dari benua Atlantis yang tenggelam. Meskipun terdapat banyak bukti keberadaan Atlantis di Indonesia, gangguan dari dunia barat untuk mengakui Indonesia sebagai wilayah Atlantis disebabkan karena hal tersebut akan mengubah catatan sejarah tentang siapa yang menemukan peradaban. Banyak arkeolog Amerika Serikat selain Santos juga mempercayai bahwa Atlantis adalah sebuah pulau besar bernama Sundalem yang ukurannya 2 kali lebih besar dari India.
Sundaland saat ini hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Pulau Natuna di Riau. Mungkin menjadi contoh terbaik dari sisa-sisa Atlantis. Penelitian menunjukkan bahwa gen penduduk asli Natuna mirip dengan bangsa Austronesia tertua. Para peneliti Atlantis dari 15 negara berkumpul dalam sebuah konferensi di Pulau Milos, Yunani pada Juli 2005. Mereka sepakat bahwa sebuah benua harus memenuhi 24 syarat untuk bisa disebut sebagai Atlantis. Beberapa ahli juga mengusulkan bahwa bencana seperti tsunami dan gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi bisa menjadi penyebab hilangnya Atlantis. Ternyata kepulauan Indonesia telah memenuhi 24 syarat tersebut. Jejak-jejak kotak raksasa Atlantis masih terlihat di bumi dengan struktur yang jelas, terdiri dari daratan dan perairan yang membentuk lingkaran pusat. Lokasinya berada di luar batas-batas pilar Hercules. Atlantis juga memiliki ukuran yang lebih besar dari Libya, Anatolia, Timur Tengah, dan Cina yang digabungkan. Tempat tersebut harus pernah dihuni oleh masyarakat maju dan beradab yang ahli dalam teknologi metalurgi dan navigasi. Akses ke Atlantis harus dapat ditempuh melalui jalur laut dari Athena. Atlantis juga harus pernah berada dalam situasi konflik dengan Athena, mengalami kerusakan fisik yang sangat besar dan tidak bisa terbayangkan. Atlantis hancur sekitar 9.000 tahun sebelum Mesir pada abad ke-6 sebelum Masehi, dan sebagian wilayahnya terletak 50 stadion dari pusat kota. Atlantis memiliki populasi yang cukup padat untuk menopang pasukan besar dan memiliki agama yang mengorbankan sapi-sapi. Keruntuhan Atlantis terjadi akibat gempa bumi yang menyebabkan jalur pelayaran tertutup. Salah satu keunikan Atlantis adalah keberadaan banyak mata air, baik yang panas maupun dingin yang mengandung mineral yang beragam. Atlantis sendiri terletak di tepi pantai dengan luas sekitar 2.000 kali 3.000 stadion, dikelilingi oleh pegunungan dan berbatasan langsung dengan laut. Selain itu, Atlantis juga dikenal sebagai kekuatan penguasa negara-negara lain pada zaman dahulu, dengan angin bertiup dari arah utara. Batuan di Atlantis memiliki berbagai macam warna dan banyak saluran irigasi dibangun di wilayah tersebut. Tradisi berkurban sapi dilakukan oleh penduduk Atlantis setiap 5 hingga 6 tahun sekali sebagai bagian dari kebiasaan mereka. Pulau Atlantis sendiri dikenal sebagai tanah yang sangat subur dan mampu menampung pasukan dalam jumlah besar. Selain itu, pulau ini juga memiliki curah hujan tahunan yang tinggi dan persediaan yang melimpah di semua tempat di sana. Pada masa itu, logam berharga dapat digali di banyak wilayah Atlantis, bahkan keberadaannya lebih berharga dibandingkan dengan benda berharga lainnya, kecuali emas. Pulau Atlantis juga dikenal dengan banyaknya kayu untuk pekerjaan tukang kayu dan persediaan hewan ternak serta hewan liar, termasuk gajah. Di zaman Nabi Nuh, meskipun banyak dari mereka yang dibinasakan, orang-orang yang mengikuti petunjuk sang Nabi tetap diselamatkan, sehingga yang tersisa sekarang adalah orang-orang yang terpilih. Pada zaman dahulu, Atlantis merupakan wilayah yang dihuni oleh berbagai jenis masyarakat. Ada yang menjadi tukang batu, tukang kayu, suami-suami, dan prajurit. Para prajurit memiliki wilayah mereka sendiri dan segala kebutuhan hidup dan pendidikan mereka tersedia dalam jumlah yang cukup. Mereka tidak pernah menganggap bahwa benda-benda yang mereka miliki adalah milik pribadi, melainkan dianggap sebagai milik bersama. Selain itu, mereka juga tidak pernah meminta makanan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Hal ini masih bisa kita lihat dari budaya masyarakat Indonesia sampai saat ini. Setiap raja mewariskan kemampuannya kepada raja berikutnya, sehingga mereka mampu membangun bangunan yang besar dan indah sampai beberapa generasi. Mereka selalu mematuhi hukum dan memiliki rasa kagum yang kuat pada Tuhan. Mereka memiliki cara hidup yang baik yang mencampurkan kelemah lembutan dengan kebijaksanaan dalam setiap aspek kehidupan dan hubungan mereka dengan orang lain. Mereka tidak pernah menggunakan kekerasan terhadap sesama mereka dan selalu bersedia membantu raja mereka ketika dibutuhkan. Mereka tidak begitu tertarik pada kekayaan atau harta benda karena hal itu hanya akan membebani hidup mereka. Meskipun mereka hidup di dalam kemewahan, mereka tidak terlalu tergoda olehnya. Mereka menyadari bahwa kekayaan mereka akan bertambah jika mereka terus melakukan perbuatan baik dan menjaga hubungan yang baik antar sesama. Namun karakter yang mulia mulai memudar dan sering dikompromikan. Mereka mulai mencampurkan sifat-sifat duniawi dan terlalu terikat dengan harta mereka. Mereka tidak mampu lagi mengatasi kekayaan yang mereka miliki dan mulai berperilaku tidak pantas. Mereka kehilangan nilai-nilai yang paling berharga dalam hidup mereka. Mata mereka menjadi buta karena keterikatan mereka terhadap harta benda.
Dari sinilah awal kehancuran Atlantis dimulai. Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa Atlantis memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia. Indonesia memiliki banyak pulau yang terdiri dari selang-seling daratan dan perairan, membentuk cincin memusat seperti yang dimiliki Atlantis. Selain itu, Indonesia juga memiliki jajaran pegunungan yang menyambung menjadi Ring of Fire. Indonesia juga memiliki sejarah perdagangan laut yang panjang, mirip dengan Atlantis, dan bukti-bukti arkeologis tentang peran lautan dan Indonesia kuno dalam memajukan perdagangan dunia semakin terkuat. Letkol Laut Salim juga mengemukakan pandangannya yang mengurai bahwa Nusantara merupakan negerinya Nabi Nuh setelah isi bumi ini dilanda banjir. Dia mengatakan kata Nusantara berasal dari Nuh dan Santara. Nuh itu Nabi Nuh dan Santara yang berarti towong, kelowong kosong menurut Kamus Sastra. Jadi Nusantara merupakan tanah Nuh yang kosong pasca banjir. Pernyataan bahwa Nusantara berasal dari Nusa dan Antara adalah akal-akalan Belanda. Sumber yang disebutkan dari Wikipedia diketahui ditulis oleh penulis Belanda. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa pada tahun 1750 Masehi terdapat sebuah naskah yang dikenal dengan nama Carita Wargaraha. Di dalam naskah tersebut terdapat cerita mengenai bagaimana jenazah Nabi Adam dibawa ke dalam perahu Nabi Nuh dan kemudian terjadi topan dahsyat yang menyebabkan tenggelamnya seluruh dunia. Pada saat yang sama di Nusa Jawa, sedang terjadi maraknya pembangunan pekunden atau piramida bertingkat. Letkol Laut Salim menyatakan bahwa kisah tersebut pun terhenti saat Nuh bersama pengikutnya menepi di suatu negeri dan ketika air sudah menyurut. Negeri itu disebut sebagai Nusantara yang menjadi sumber peradaban dunia karena nenek moyangnya adalah orang-orang saleh dan pengikut Nabi Nuh. Ketika populasi semakin bertambah, mereka lalu menyebar lagi ke seluruh dunia. Dan lama-kelamaan bahasa pun menjadi beraneka ragam, namun tetap memiliki etos dan legenda yang sama dengan mitos-mitos di Nusantara.